Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, masih dengan Ibu Dwi Sulistiawati. Hari ini kita akan belajar pembahasan soal tentang teorema Pythagoras. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu diharapkan kalian dapat menentukan panjang sisi segitiga yang belum diketahui. Kemudian dapat menyelesaikan soal aplikasi teorema Pythagoras. Dan yang ketiga, dapat menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Soal pertama, perhatikan kelompok panjang sisi-sisi suatu segitiga berikut. Ya, 6, 8, 10, 7, 24, 29, 20, 21, 29, 10, 24, 25. Yang mana yang merupakan segitiga siku-siku. Nah, jadi di sini ya jawabannya yang B. Kenapa? Kalau kita lihat dari jumlah sisi-sisi dari segitiga ini apabila dikuadratkan, yang pertama ini ya, yang pertama ini, maka 6 kuadrat itu sama dengan 36, kemudian 8 itu sama dengan 64, 10 itu sama dengan 100 ya, 10 kuadrat sama dengan 100. Nah berarti 36 tambah 64 sama dengan 100 ya. Untuk yang kedua kita lihat caranya. 7 kuadrat itu sama dengan 49, kemudian 24 itu adalah 576, sedangkan 29 itu adalah 841. 29 kuadrat itu 841. Jadi hasilnya itu kalau dijumlahkan 49 tambah 576 itu lebih dari 841. Maka ini adalah termasuk segitiga tumpul ya, karena C kuadratnya lebih dari A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, kemudian untuk yang ketiga ya, 20 kuadrat itu adalah 400. Kemudian 21 kuadrat itu adalah 441. 29 kuadrat itu adalah 841. Nah, jumlahnya sama kanan kiri ya. Nah, jadi di sini ada 2 sudah yang sama dengan ya, tidak usah sampai yang keempat. Karena itu jawabannya adalah yang B sesuai dengan teorema Pythagoras. Sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Oke, soal nomor 2. Hubungan sisi segitiga siku-siku pada gambar di samping adalah, ya kita perhatikan sini ya. Kita lihat di sini. Ya berarti di sini sisi miringnya adalah yang R, kemudian sisi siku-sikunya itu adalah Q dan P. Dengan demikian, maka sesuai dengan teorema Pythagoras, yaitu sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya, maka jawaban yang tepat adalah yang A. Ya, sudah cukup jelas ya. Jawabannya adalah A. Oke, soal ketiga. Gambar di samping nilai X adalah, kita lihat nih, ada gambarnya. Nah, di sini ya, yang perlu kalian ketahui di sini, ini adalah berarti segitiga siku-siku dengan sudut istimewa. Ya, berarti di sini siku-siku, di sini 45, di sini 45. Berarti dia sama kaki ya, dengan sudut yang sama yaitu 45 derajat. Nah, berdasarkan definisinya sudah ada ya, atau konsepnya sudah pernah kita pelajari. Jadi kalau begitu di sini 12.
ya. Kemudian berarti otomatis sisi siku-siku yang lainnya juga 12. Berarti sisi miringnya berarti adalah berapa? 12 akar 2, ya. Oke, jadi jawabannya yang C. Oke, sekarang soal nomor 4. Seorang nahkoda kapal bernama Agung melihat puncak mercusuar yang berjarak 100 meter dari kapal. Jika diketahui tinggi mercusuar 60 meter, jarak Agung dari puncak mercusuar tersebut adalah berapa meter? Nah, kita lihat ya. Kalau di sini ini sebagai sisi siku-siku, ini sisi siku-siku yang lainnya. Yang dicari berarti sisi miring ya. Oke, kita misalkan sisi miringnya itu tadi berarti jaraknya itu ya, jarak kuadrat sama dengan ambil aja J kuadrat. Langsung ya, karena dia sisi miring berarti dijumlahkan semua sisi yang lainnya. Jadi 60 kuadrat ditambah 100 kuadrat berarti sama dengan 60 kuadrat 3600 ditambah 100 kuadrat itu adalah 10.000. Berarti ya J sama dengan dijumlahkan ini 10.000 tambah 3.600 adalah 13.600. J jaraknya berarti sama dengan, kita ubah menjadi 2 perkalian yang salah satunya adalah bilangan kuadrat. Jadi yang mungkin itu adalah di sini 400 ya dikali akar 34. Nah, 400 itu adalah akar 400 itu adalah 20, akar 34 tetap, berarti jawabannya 20 akar 34. Oke, jadi jawabannya yang A. Oke, soal kelima. Seorang pengamat berada dari arah mercusuar yang tingginya 12 meter. Ia melihat kapal A dan kapal B yang berlayar di laut. Jarak pengamat dengan kapal A dan B berturut-turut 20 meter dan 13 meter. Posisi kapal A, kapal B, dan kaki mercusuar terletak segaris. Jarak kapal A dan kapal B adalah berapa meter? Ini pilihannya 7, 11, 12, dan 15. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita sketsa dulu ya. Harus kita gambarkan dulu kira-kira posisinya bagaimana. Nah, gambarnya seperti ini. Ya, jadi di sini ada 2 segitiga ternyata ya. Jadi ada 2 segitiga. Jadi ada segitiga yang besar itu adalah segitiga A, DC, kemudian segitiga yang kecil itu adalah segitiga BCD. Ya, jadi ada segitiga ACD dan segitiga BCD. Nah, di sini kita harus mencari yang pertama, ini yang kita cari panjang AC. Yang kita cari ya, AC dulu kita cari. Nah, jadi dengan teorema Pythagoras kita selesaikan. AC itu adalah sisi siku-siku yang lainnya, sedangkan yang sudah diketahui adalah sisi miringnya ya. Lihat segitiga yang besar. ACD. Berarti AC kuadrat sama dengan, karena sisi miringnya sudah diketahui, berarti sisi miringnya yang dikurangi. Ya, jadi sama dengan 20 kuadrat dikurangi 12 kuadrat.
berarti sama dengan 400 dikurangi 144. Jadi sama dengan 256. Jadi AC itu sama dengan akar dari 256. Berapa AC? AC-nya sama dengan 16. Ya, AC sama dengan 16. Nah, sekarang kita akan mencari panjang BC. BC ya, segitiga yang kecil. Berarti sama, kita pakai konsep teorema Pythagoras. BC kuadrat sama dengan, karena sisi miringnya sudah diketahui berarti dikurangkan. Jadi 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat. 169 dikurangi 144. Berarti BC sama dengan akar dari 169 dikurangi 144. Berapa? 25 ya. Nah, jadi BC sama dengan 5. Nah, sekarang yang ditanya, AC sudah diketahui, BC sudah diketahui. Yang ditanya adalah jarak kapal A dan kapal B. Jadi jarak kapal A dan kapal B berarti itu adalah AC tadi dikurang dengan BC. Berarti sama dengan 16 dikurang 5. 16 dikurang 5 sama dengan 11. Nah, jadi jawabannya adalah yang B, 11. Berikutnya, soal ke-6. Pak Denny mempunyai atap untuk kandang kambingnya. Gambar rangka tampak seperti gambar di samping. Panjang kayu yang diperlukan untuk membuat rangka tersebut adalah berapa meter? 2,4, 12,5, 13,8, atau 14,4. Nah, gambar rangkanya kira-kira seperti ini ya. Jadi ada segitiga yang di tengahnya ada garis baginya. Kita lihat nih. Nah, akan kita beri nama ya, kira-kira seperti ini gambarnya. Jadi merupakan segitiga ADC ya. Ada dua segitiga siku-siku di situ. Segitiga ADC siku-siku di D, kemudian segitiga CBD siku-siku di B. Nah, dengan teorema Pythagoras yang pertama yang kita selesaikan adalah di sini. Ya. Nah, AC kuadrat itu sama dengan AD tambah DC kuadrat. Nah, jadi AC kuadrat ini ya sama dengan AD tambah DC. Ya, jadi dicari segitiga yang besar dulu. Maka AC sama dengan 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. AC kuadrat sama dengan 9 tambah 16 sama dengan 25. Jadi AC sama dengan akar 25. Akar 25 itu sama dengan 5. Panjang BD ditentukan dengan luas segitiga AC. Nah, kita lihat di sini. Luas ABC segitiga ABC itu sama dengan 3 kali 4 dibagi 2 sama dengan 6. Ingat ya, rumus luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Ya. Nah, kemudian sehingga luas AC kali BD per 2 sama dengan 6. Ya, AC-nya
Ini AC kali BD bagi 2 sama dengan 6. AC kali BD sama dengan 6. Jadi kita segitiga yang besar ini, kalau kita pakai yang ukuran ini, itu sama dengan kita juga gunakan dengan rumus segitiga yang ini. Sama. Jadi kita pakai AC kali BD itu sama, hasilnya akan sama dengan 6. Nah, kemudian AC-nya udah diketahui tadi. AC di sini udah dapat ya. Ini AC-nya sama dengan 5. Berarti 5 kali BD per 2 sama dengan 6. 5 BD sama dengan 12. Berarti garis BD itu, atau ruas BD itu sama dengan, garisnya itu sama dengan 12 bagi 5. 12 bagi 5 sama dengan 2,4. Ya. Nah, 2,4. Nah, jadi BD di sini, BD dapatnya 2,4. AC 2,4 ya. AC itu tadi sudah dapat sama dengan 5. Berarti total seluruh rangka yang diperlukan Pak Denny adalah ya total semuanya. Jadi di sini 3 tambah 4 tambah 5 tambah 2,4. 7 tambah 5, 12. 12 tambah 2,4 hasilnya sama dengan 14,4. Jadi jawabannya adalah yang D, 14,4. Yang berikutnya, perhatikan gambar persegi panjang ABCD di samping. Yang ditanya adalah panjang BE. Ini ya. Jadi ada persegi panjang ABCD. Jadi ukuran AB-nya 15, ukuran BC-nya adalah 8. Yang ditanya panjang BE. Nah, dengan menggunakan teorema Pitagoras berlaku ya. Ini dengan menggunakan teorema Pitagoras berarti BD kuadrat sama dengan BA kuadrat tambah AD kuadrat. Ini BD ya sama dengan BA tambah AD ya. Ini karena persegi panjang berarti sisi yang sejajar ukurannya sama ya. Jadi kalau di sini 15, di sini juga 15. Di sini 8, di sini juga 8. Nah, yang kita mau cari ini adalah BD. Berarti BD kuadrat itu sama dengan 15 kuadrat tambah 8 kuadrat. Berarti BD kuadrat sama dengan 225 tambah 64. BD sama dengan akar 289. BD sama dengan 17. BD-nya ya dapat 17. BD yang ini. Nah, sekarang yang ditanya BE. BE itu adalah setengah dari BD. Ya. BE itu setengah BD, berarti setengah dikali 17. Jadi sama dengan 18 setengah atau 18 1/2. Jawabannya yang B. Soal 8. Panjang diagonal sebuah televisi 14 inci. Jika tinggi layar televisi tersebut adalah 18 inci, maka lebar televisi adalah berapa inci? 10, 12, 4 akar 10, 6 akar 10. Oke, kita sketsakan dulu ya. Kita gambarkan dulu. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi kalau TV itu inci itu yang adalah panjang diagonalnya ya. Panjang diagonal itu berarti yang di tengah.
Kemudian tingginya itu berarti yang ke atas. Yang ditanya lebarnya. Oke, dengan menggunakan teorema Pythagoras, berarti di sini AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Nah, ini AC, sisi miringnya ya. Berarti sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Nah, ingat, ini yang ditanya adalah yang sisi siku-siku yang lainnya. Yang diketahui adalah sudah sisi miring. Berarti sisi miring kuadratnya harus dikurangi dengan sisi siku-siku yang lain. Nah, jadi di sini AB kuadrat sama dengan 14 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. AB sama dengan akar 196 dikurangi 36. AB sama dengan akar 160. Cari dua bilangan perkalian yang dimana salah satunya adalah bilangan kuadrat. Jadi yang memungkinkan itu adalah akar 16 dikali akar 10. Akar 16 itu sama dengan 4, akar 10 tetap. Berarti hasilnya AB sama dengan 4 akar 10. Jadi, lebar televisi tersebut adalah 4 akar 10. Jawabannya yang C. Soal berikutnya. Sebuah kapal laut berlayar ke arah barat sejauh 11 km. Kemudian kapal laut berbelok ke arah selatan sejauh 8 km. Jarak kapal laut dari titik awal keberangkatan ke titik akhir adalah berapa kilometer? 8, 11, akar 185 atau 18,5. Nah, digambarkan seperti ini ya. Jadi dia akan membentuk suatu segitiga siku-siku. Jadi pertama dia berjalan. Itu adalah ini berjalannya dari C ke A ya, 11 km, kemudian berbelok lagi ke arah selatan 8 km. Maka dari titik awal ke akhir itu berapa? Jadi yang dicari adalah BC-nya. BC di sini adalah sebagai apa? Sebagai sisi miring. Berarti kalau sebagai sisi miring tinggal di kuadrat jumlahkan ya, semuanya dikuadratkan kemudian dijumlahkan. Oke, kita lihat tinggal dijumlahkan. Jadi BC kuadrat sama dengan 11 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Ya. Nah, tinggal ditambahkan, berarti BC sama dengan akar dari 121 ditambah 64. BC sama dengan akar 185. Nah, karena tidak ada bilangan perkalian yang bisa mewakili dua perkalian ini ya, jadi hasilnya cukup sampai sini saja. Jadi, panjang BC itu jarak kapal dari titik awal keberangkatan ke titik akhir adalah akar 185 km. Jawabannya yang C. Nomor 10. Nilai X pada gambar di samping adalah, nah, kita lihat nih ada segitiga, sisi miringnya adalah akar 13.000. Kemudian sisi siku-sikunya itu 2X dan 3X. Ya, kira-kira jawabannya apa? Silahkan kalian jawab ya. Dan jangan lupa pekerjaannya dikumpulkan, dikirim secepatnya ya, biar ibu bisa segera menilai jawaban kalian. Oke, itu saja pembelajaran ibu hari ini. Semoga nanti ketika ulangan tentang teorema Pythagoras, kalian bisa memperoleh hasil yang maksimal.
Sekian, Ibu akhiri. Terima kasih atas partisipasi kalian dan selalu tetap jaga kesehatan. Tetap semangat ya anak-anak. Jangan lupa tugasnya Ibu tunggu. Sekian Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.